Hello brother motherfather. Sesaat lagi kalian akan menyaksikan series The Continental Episode 1 Brother in Arms. Series ini akan menceritakan lebih lengkap mengenai dunia John Wick, khususnya mengenai karakter Winston yang masih muda, yaitu manajer hotel The Continental, hotelnya para penjahat. Series dibuka dengan memperlihatkan Winston masih kecil bersama kakaknya bernama Frankie yang terlibat dalam masalah dan diinterogasi oleh polisi. Frankie bilang ke Winston kalau ini salahnya Frankie. Bertahun-tahun kemudian, Frankie yang udah gede pergi ke Continental cabang New York yang manajer hotelnya bernama Cormac. Frankie orangnya suka kabur-kaburan dan dia di sini pergi ke bar hotelnya buat nemuin Cormac, tapi cuma kayak buat nunjukin muka doang, terus pergi keluar hotel menuju ke kereta, di mana di situ ada tangga untuk menuju ke basement hotel Continental. Di situ ada berangkas besi yang pegangannya dikaitin tali ke rel kereta. Jadi kereta lewat akan menarik tutup berangkas itu. Kereta pun datang tepat waktu selagi kembang api itu menyala, sehingga orang-orang di atas nggak kedengeran. Frankie dan temannya masuk ke dalam berangkas itu yang penuh dengan emas. Tapi Frankie nggak mencari itu, melainkan dia mencari pencetak koin kuno untuk para penjahat bertransaksi di dunia John Wick. Jadi koin itu penting. Tapi temannya Frankie ngianatin Frankie dan nodong dia. Frankie pun berantem dengan temannya itu, menyebabkan tembakan menembus lantai bar hotel. Anak buah Cormac berdatangan, sementara Frankie berhasil mengambil pencetak koin itu dan kemudian berhadapan dengan anak buah Cormac. Adegan actionnya ini keren sih. Frankie yang sangat jago berantem pun berhasil sampai di luar hotel dan dijemput istrinya, yaitu Yen. Di London, Winston yang udah lama banget gak ketemu sama Frankie sekarang jadi semacam tukang nipuin orang kaya. Abis nipu satu orang kaya, malamnya dia ditangkap sama orang-orang bertopeng dan dia dibawa ke Continental cabang New York untuk menemui Cormac. Di sini juga ada asisten Cormac yaitu Sharon yang di film John Wick itu jadi asistennya Winston nantinya. Cormac minta gimana pun caranya dia harus nemuin Frankie karena Frankie nyuri pencetak koinnya dan Cormac dalam bahaya kalau pencetak koin itu nggak ketemu. Tapi Winston bilang dia udah nggak ketemu Frankie udah lama banget dan nggak terlalu peduli lagi sama kakaknya itu. Jadi Winston pergi dengan anak buah Cormac yang ngikutin dia diam-diam. Sementara itu 3 orang penjual senjata yaitu Miles, Lou, dan Lemmy lagi ditodong sama pembelinya. Tapi pas pembeli itu mau nembak Lou, dia nembak pakai senapan jebakan. Jadi jarinya copot. Terus Miles dan teman-teman ini menghabisi anak buah para pembeli dan membiarkan pembeli itu hidup buat ngasih tahu bosnya jangan macem-macem sama mereka. Di luar tempat itu udah ada seorang detektif wanita baru yaitu Katie yang ngawasin jual beli senjata itu. Terus dia ngikutin si pembeli itu yang kemudian pergi. Katie ini dikabarin sama detektif senior sekaligus pacarnya yaitu Mayhew buat jangan ngejar sendirian dan dia minta lokasinya. Pembeli itu kemudian pergi ke Continental dan pas Katie mau ke arah jalan dalam hotel, Mayhew udah sampai dan langsung ngebawa Katie pergi. Mayhew kasih tahu Katie jangan nyelidikin Continental karena di sini Katie belum tahu Continental itu apa. Di sisi lain, Winston yang tahu kalau dia harus nemuin Frankie buat ngasih tahu dia dalam bahaya, pergi ke tempat orang yang harusnya menjaga dia dan kakaknya pas kecil, yaitu Charlie. Winston yang juga udah lama gak ketemu sama Charlie nyapa dia dan nanya kemungkinan Frankie berada di mana. Charlie pun kasih tahu dia kayaknya Frankie ada di Chinatown yaitu Burton Karate karena dia ngirim cek veterannya ke situ. Winston minjem mobil ke Charlie yang kemudian dibolehin asal dia ngejaga mobil itu dengan baik dan kalau parkir tutup pakai mobilnya pakai penutup mobil karena itu mobil kesayangannya katanya. Winston berangkat ke situ di mana ternyata tempat karate itu adalah tempatnya Miles dan teman-temannya. Winston ketemu sama Lou di situ dan nanya soal Frankie. Pas dikasih tahu kalau dia itu adiknya Frankie, Lou langsung berubah mukanya. Lou kemudian ngebawa Winston nemuin Miles yang ternyata merupakan kakaknya Lou. Miles jelasin kalau dia itu teman veteran perangnya Frankie dan ngasih Frankie pekerjaan sebagai penjual senjata. Tapi Frankie ini suka kabur dan pernah jalanin misi atau tugas, tapi dia kabur dan gak pernah ketemu lagi. Lemmy ngasih tahu kalau Frankie biasanya ada di Alphabet City, tempat Winston dan Frankie pas kecil main. Jadi Winston OTW ke sana, tapi ada semacam informan di situ yang ngasih tahu keberadaan Winston, yang kayaknya informannya Cormac. Sementara itu, teman Frankie yang ngianatin Frankie ditangkap sama The Adjudicator, yaitu agen dari High Table yang mencari pencetak koin itu. Temennya Frankie itu bilang pencetak koin itu ada di Frankie dan dia nggak tahu di mana Frankie. Terus anak buah The Adjudicator itu menghabisi teman Frankie tersebut. Sementara itu, Katie tetap nekat ke Continental sendirian. Di bar Continental dia mesen minum tapi bayarnya pakai uang, padahal harusnya bayar pakai koin khusus mereka gitu. Terus bartender dan beberapa penjahat yang ada di situ langsung nyadarin kalau Katie ini bukan penjahat. Katie ngeliat bartender punya pistol. Dia juga coba pesan kamar tapi resepsionisnya bilang udah gak ada kamar. Dia juga melihat resepsionis itu punya pistol.
Jadi KD kemudian merasa ada yang aneh dan dia pergi dari situ. Di Alphabet City, di sebuah bioskop usang, Winston nemuin Frankie dan Yen. Winston dan Frankie di situ ngobrol, di mana Frankie ini ngomong kalau dulu dia kejebak di dunia kejahatan itu dan dia pergi dari Winston buat ngelindungin si Winston. Dan di situ juga sempat dijelasin kalau pas kecil Frankie dan Winston pernah dibantu sama Cormac. Tapi kata Frankie, Cormac udah agak berubah jadi jahat. Winston ngajak Frankie pergi tapi Yen nggak mau. Tapi setelah dibujuk dia baru mau. Frankie di sini kasih tahu Winston kalau dia juga berencana untuk memulai hidup yang baru. Jadi kemudian ada grup bernama Nile yang nyuruh dia nyuri pencetak koin itu dan Frankie akan dibayar dengan uang yang cukup buat pergi bersama Yen dan memulai hidup mereka yang baru. Namun di luar gedung bioskop ada orang-orang bersenjata, tampaknya salah satunya itu anak buah Charlie yang ngasih tahu karena dia udah tahu kalau ada mobil yang ditutupin pakai penutup mobil, yaitu mobil Charlie yang dipinjam Winston. Untungnya Winston, Charlie, dan Yen berhasil kabur dan ternyata mobil yang ditutupin yang dilihat orang-orang tadi itu cara Winston buat ngecoh orang-orang yang mau ngincar dia. Winston dan yang lain pergi ke tempat Charlie buat sembunyi sebelum mereka pergi lagi nantinya. Tapi pas sudah siap-siap pergi lagi, mereka diincar sama anak-anak buah Charlie. Dan tampaknya Charlie nggak ikut-ikutan karena dia nggak ada di sini. Sementara itu, pembunuh bayaran kembar yang ada di Hotel Continental dikasih tugas sama Cormac buat mengejar Frankie dan teman-temannya dan ambil pencetak koinnya. Winston, Frankie, dan Yen dikejar sampai ke sebuah gedung di mana di atap gedung itu udah ada helikopter teman Frankie sebagai pilotnya. Winston, Frankie, dan Yen yang udah terluka bertarung untuk sampai ke atap. Mereka pun sampai di helikopter, tapi si kembar yang pakai sniper ngenain si pilot. Tapi helikopter tetap bisa mengudara. Namun, Frankie yang sadar kalau dia ini cuma ngebahayain adik dan istrinya, dia minta Winston dan Yen untuk jaga satu sama lain. Terus loncat ke atap lagi buat nyerahin diri dan naruh koper yang dia bawa buat pencetak koin. Terus si kembar nembak Frankie dan Frankie tewas. Winston dan Yen yang ngeliat itu sedih. Kemudian, Cormac sudah mendapatkan kopernya Frankie. Tapi begitu dibuka, ternyata isinya itu cuma mainan jari tengah yang tentunya ini membuat Cormac marah. Kemudian Winston dan Yen ngunjungin Miles dan Winston minta senjata yang banyak. Kayak kata-katanya yang pernah diucapin sama Om John Wick. Kemudian episode 1 selesai. By the way, episodenya ditayangin tiap minggu dan cuma ada 3 episode. Jadi ya, tungguin ya guys kelanjutannya. Terima kasih telah menonton video ini. Kalau kalian punya rekomendasi film lain atau series lain yang mau gue review atau mau gue jelasin alur ceritanya, kalian tinggal tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So thanks guys for watching. I hope you enjoy this video and peace out, bro.